Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Salawat dan salam semoga terlimpah surah atas junjungan alam, yakni Habibuna wa Nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah, suri teladan bagi kita umatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama untuk menyambut kedatangan bulan Maulid, yakni bulan Rabiul Awal, yang insya Allah pada tahun ini 2021 bulan Maulid akan jatuh pada besok hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Jadi nanti malam kita sudah memasuki bulan Maulid, yaitu bulan Rabiul Awal. Untuk itu biasanya seluruh kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus di sini ada yang namanya Safari Maulid. Seluruh organisasi termasuk NU, Fatayat juga mengadakan gerakan Safari Maulid, dan juga majelis-majelis taklim yang lain juga mengadakan Safari Maulid, dan juga organisasi lain juga mengadakan hal tersebut demi mencintai, demi takdiman wa takriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, memang wajar sekali jika umat manusia menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab andai kata tidak karena beliau, niscaya Allah Ta'ala tidak menciptakan alam semesta ini dan planet-planet lainnya. Dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ma khalaqtul aflaq. Sebagaimana telah kami maklumi bersama bahwa beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Sebab dikenal dengan sebutan tahun gajah karena pada tahun itu terjadi suatu peristiwa besar, yaitu adanya kerusuhan dari pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha ini. Mereka berusaha menggempur Ka'bah dengan maksud agar orang-orang Arab tidak lagi berhaji ke Baitullah, tidak lagi mereka berhaji ke Ka'bah. Mereka berangkat dengan membawa pasukan, dengan membawa peralatan lengkap. Di samping menggunakan kendaraan bergajah, kendaraan gajah,
namun persiapan yang telah mereka anggap kuat dan kekuatan yang mereka bangga-banggakan itu tidak berhasil untuk memenuhi maksud mereka. Tidak berhasil. Sebab di tengah-tengah mereka melakukan kejahatan itu, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung-burung ababil. Burung-burung ababil yang membawa batu-batu kecil dari neraka untuk dilemparkan ke arah Abraha dan pengikut-pengikutnya. Dengan demikian gagallah usaha mereka, gagallah usaha Abraha dan bala tentaranya tersebut. Sebagaimana Allah SWT firmankan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul, yang artinya wallahu a'lam bil murad. Apakah kamu melihat, apakah kamu tidak memperhatikan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah? Tipu daya, kaidahum, mereka telah menjadikan tipu daya untuk menghancurkan Ka'bah. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala mengutus atau mengirim kepada mereka burung-burung ababil yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu berasal dari tanah yang terbakar. Ada yang mengatakan dari neraka. Kemudian faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Kaum muslimin rahimahullah, Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini sudah tidak berbapak lagi, tidak punya ayah lagi. Beliau sudah yatim. Abdullah, ayah beliau, telah meninggal dunia sewaktu beliau masih dalam kandungan sang ibu yang bernama Aminah. Tak lama kemudian beliau berpisah dengan ibunya yang wafat ketika beliau berusia 6 tahun. Lalu beliau ikut mbahnya atau kakeknya Abdul Muthalib, dan tidak lama kemudian kakeknya pun menyusul meninggal dunia. Akhirnya beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Disebutkan dalam sejarah bahwa semenjak beliau hidup bersama pamannya, di saat itulah beliau mulai bekerja dengan menggembala kambing milik orang lain. Dari tahun ke tahun akhirnya beliau mengikuti pamannya berdagang keluar kota, dan selanjutnya beliau berdagang milik janda kaya yang bernama Khadijah radhiyallahu anha, yang akhirnya dikawin sendiri oleh beliau. Umur 40 tahun beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasul Allah
sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107. Aku tidak mengutusmu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu, wahai Nabi Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kehadiran Rasulullah SAW di dunia ini adalah untuk meluruskan umat manusia agar berlaku baik kepada Yang Maha Pencipta. Nah, ini. Berlaku baik kepada sesama manusia dan kepada makhluk-makhluk lainnya. Ini beliau ini membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Sehingga dengan kehadiran beliau, umat manusia ini di dalam kehidupannya selalu diwarnai dengan budi yang luhur. Budi yang luhur atau moral agama berdasarkan wahyu Allah yang disampaikan kepada beliau. Dengan demikian, kehadiran beliau benar-benar telah membawa perubahan di dalam segi-segi kehidupan manusia menuju kebaikan. Ini sudah konkret, sudah nyata, sudah kita lihat sendiri, rasakan sendiri, ya. Peradaban manusia, ya. Sekarang ini khususnya dunia Islam sudah mulai banyak kemajuan, ya. Alhamdulillah berkat beliau. Pendek kata, Rasulullah SAW dengan ajaran Islamnya telah menyempurnakan kehidupan manusia seutuhnya. Sebagaimana sabda beliau, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini tidak lain tiada bukan hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Saudara-saudaraku rahimakumullah, biarlah paduka bagi Rasulullah SAW yang sudah mengangkat harkat derajat kaum perempuan pula, yang mana kita tahu sebelumnya di zaman jahiliyah mereka orang-orang Arab tidak suka dengan anak-anak perempuan. Mereka mengubur hidup-hidup itu bayi-bayi perempuan. Nah, itu waktu zaman jahiliyah sebelum baginda Rasul diutus. Tetapi setelah Rasulullah SAW lahir, diutus, beliau mengangkat derajat sehingga tidak ada bedanya antara laki dan perempuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah tidak memandang laki perempuannya, ya. Tidak memandang bangsa Arab, bukan bangsa Arabnya, bangsa Arab atau bangsa Ajam. Tapi yang Allah pandang adalah siapa yang paling takwa di antara mereka semua. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu dalam kehidupan beliau semenjak kanak-kanak hingga diangkat menjadi seorang rasul dan seterusnya, beliau tidak pernah berlaku jahat kepada siapapun. Sebaliknya beliau selalu berlaku baik dan jujur, sehingga segala perilaku beliau patut kita tiru dan kita sebarluaskan kepada masyarakat yang belum atau yang kurang mengerti hakikat ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah paduka baginda Rasulullah SAW menjadi suri teladan bagi kita semua umatnya, menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik dalam semua kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama untuk belajar dan terus belajar untuk bisa menjalankan, meniru dan menjalankan apa-apa yang disunahkan yang dilakukan oleh paduka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah kaum muslimin, untuk penyambutan kedatangan Rabiul Awal, kedatangan Maulid baginda Rasulullah SAW, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini menjadikan kebangkitan bagi kita untuk semakin cinta kepada beliau dan kebangkitan Islam pada umumnya, dan terus mengingat akan jasa-jasa beliau dan beradab kepada beliau, mengagungkan beliau, ikram kepada beliau dengan menyebut namanya yang sebaik-baiknya nama, membacakan sholawat pada beliau. Beliaulah Abdul Makhluqin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Imamul Muttaqin. Baiklah, sampai di sini dulu, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.